Selamat pagi, nama Cecilia Veronica, NIM 19104169902, kelas A2 pagi Manajemen, Makul MPI Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan membaca soal dan menjawab soal UAS MPI Manajemen Pemasaran Internasional. Bagian A. Bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Pertanyaan nomor 1 bagian A. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional? Mengapa? Jawabannya, iya, saya selalu hadir. Mengapa? Karena wajib hadir agar memenuhi persyaratan dari mata kuliah manajemen pemasaran internasional. Nomor 2, bagian A. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawabannya 14 kali hadir dalam pertemuan. Soal nomor 3, bagian A. Apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen pemasaran internasional secara daring? Dan manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen pemasaran internasional secara daring? Jawabannya, kuliah daring memberi materi secara online. Dan hal yang saya pelajari, yang saya lakukan adalah mempelajari materi-materi video yang diberikan oleh dosen Pak Adi Mursalin. Manfaatnya, saya dapat belajar kapanpun dan dimanapun, karena materi yang diberikan dapat dipelajari kapanpun dan dimanapun. Soal nomor 4 bagian B. Bagian A. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawabannya, membuat ringkasan dari video yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan diupload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Soal nomor 5, bagian A. Bagaimana kuliah daring manajemen pemasaran memberi kesan kepada Anda? Dan platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah manajemen pemasaran internasional? Jawabannya, kesannya sangat baik, dan platform media yang digunakan yaitu WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Bagian B. Bagian B ini berkaitan dengan teori-teori manajemen pemasaran internasional. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Soal pertama bagian B. Mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawabannya, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Dan karena budaya sangat penting dalam suatu negara diidentik dengan kebudayaan, jadi kita harus memahami lingkungan budaya pada negara tersebut agar terjalin hubungan yang baik antara negara. Soal nomor 2 bagian B. Sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawabannya, berikut terdapat beberapa faktor penyebab perdagangan internasional. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah letak geografis setiap negara berbeda-beda. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam suatu negara yang tidak dimiliki oleh negara tersebut, maka dibutuhkan perdagangan internasional. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh income lebih. Faktor pendorong perdagangan antara negara adalah adanya keinginan untuk memperoleh dan meningkatkan income sebuah negara. Maka banyak negara membuat kebijakan nasional
dalam hal melakukan proses ekspor maupun impor barang. Yang ketiga, ingin memperluas target pasar. Salah satu pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah untuk memperluas pasar. Hal ini didasarkan pada teori bahwa produk-produk dalam skala besar dan dipasarkan di seluruh dunia bisa mendatangkan keuntungan yang juga besar. Yang keempat, adanya perbedaan iklim antara negara. Perbedaan iklim di suatu negara menjadi alasan sumber daya alam di suatu negara berbeda dengan negara lain. Karena keberadaan sumber daya ditentukan oleh suhu, cuaca, dan musim tertentu. Atas hal itulah, tidak semua produk atau jasa bisa diproduksi oleh satu negara, karena sumber daya setiap negara terbatas. Hal tersebutlah yang membuat faktor pendorong perdagangan antara negara dilakukan. Dengan adanya penyebab perdagangan internasional tersebut, maka perdagangan lintas negara diperlukan untuk memenuhi kebutuhan produk yang tidak ada di negaranya. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya alam. Ketika persaingan kualitas di pasar bersaing, maka sumber daya manusia juga harus ikut ditingkatkan agar dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas dari masing-masing sehingga tidak kalah dari berbagai kompetitornya. Jadi, upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya untuk menjadi lebih baik juga menjadi sebuah faktor pendorong perdagangan antara negara sehingga penduduk lokal bisa berkompetisi dengan layak. Yang keenam, transportasi antara negara. Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, dapat membuat alat transportasi yang mampu mencakup semua negara. Kehadiran dari transportasi ini membuat keinginan tersebut strategi distribusi antara negara menjadi lebih mudah. Baik itu dimulai dari transportasi darat, kereta api, truk, dan lain-lain, udara, pesawat terbang, dan laut kapal. Dengan jangka waktu ekspor dan impor barang yang relatif lebih cepat. Yang ketujuh, ingin meningkatkan kualitas produk lokal. Sebuah langkah yang sangat baik untuk meningkatkan produk lokal adalah dengan cara membentuk persaingan pasar, mempersiapkan pengugasan UKM domestik untuk go ekspor dan selalu membiasakan diri dalam bersaing secara internasional. Selain itu, dengan masuknya produk luar ke dalam negeri akan memberi persaingan juga bagi para pengusaha dalam meningkatkan produk. Hal inilah sebagai pendorong perdagangan internasional bagi sebuah negara. Namun apabila semakin meningkatnya permintaan produk, proses bisa pun jadi semakin kompleks. Yang kedelapan, adanya rasa saling membutuhkan. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah adanya rasa saling membutuhkan. Pada dasarnya sifat manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantungan satu dengan yang lain. Hal tersebut juga sama antara negara satu dengan negara lain untuk meningkatkan kualitas masyarakat, produk atau jasa yang mana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, hubungan diplomatik negara. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah adanya hubungan diplomatik. Ini merupakan hubungan resmi yang dibangun antara negara dalam menjalin persahabatan. Nah, perdagangan internasional tidak akan terjadi bila tidak ada hubungan diplomatik antara negara yang baik. Sehingga hubungan diplomatik menjadi faktor pendorong perdagangan internasional yang paling penting dan harus diutamakan. Jika kondisi kedua negara sedang tidak baik, maka tentu berimbas dengan kegiatan perdagangan dan hubungan kerjasama antara negara tersebut. Yang ke-10, era globalisasi atau pasar global. Masuk dalam era globalisasi
atau pasar global membuat negara tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Sedangkan hal tersebut membuat setiap produsen bisa dengan bebas mengeluarkan satu masukan ke barang ke negara. Hal inilah yang menimbulkan konflik sosial pada perdagangan internasional, sebab setiap memiliki rasa membutuhkan atau dengan yang lainnya. Kondisi pasar global memaksa setiap negara harus ikut ke dalamnya, sebab setiap negara pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, penyebab perdagangan internasional dapat terjadi antara negara. Yang ke-11, selera dari masyarakat. Selera dalam masyarakat tentu dapat menjadi sebuah faktor pendorong perdagangan internasional. Adapun contoh perbedaan serta selera seperti masyarakat di negara A lebih suka mengkonsumsi sapi, sementara di masyarakat negara B lebih suka buah dan sayuran. Dengan hal tersebut, tentu menjadi sebuah pendorong perdagangan internasional untuk memenuhi selera masyarakatnya. Hal tersebut tentu akan memberi keuntungan besar bagi kedua negara sebab dalam makna dikonsumsikan secara keseluruhan. Soal nomor 3 bagian B. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Jawabannya, yang pertama perbedaan mata uang antara negara. Dalam suatu negara pastinya memiliki mata uang yang berbeda-beda dan salah satu faktor penghambat perdagangan internasional adalah terdapat pada perbedaan satu mata uang tersebut. Yang kedua, keamanan suatu negara. Dalam melakukan perdagangan, faktor penghambat perdagangan internasional adalah sebuah keamanan, sebab keamanan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan internasional. Keamanan sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain. Apabila suatu negara tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi, dan itu yang akan menjadi penghambat perdagangan internasional terhadap suatu negara. Yang ketiga, kebijakan perdagangan internasional. Dalam setiap negara tentunya memiliki kebijakan perekonomian tersendiri. Namun, kebijakan tersebut seringkali menjadi suatu faktor penghambat perdagangan internasional. Salah satu faktor penghambat perdagangan internasional itu adanya kebijakan seperti pembatasan jumlah impor, biaya ekspor, impor terbilang sangat besar, dan proses birokrasi memakan waktu yang sangat lama. Yang keempat, sumber daya alam yang berbeda. Salah satu faktor perdagangan internasional adalah sumber daya alam yang setiap negara berbeda-beda, sehingga untuk memenuhi kebutuhan negara harus mengimpor dari negara lain. Maka oleh sebab itu, apabila negara peran besar dalam perdagangan internasional. Yang kelima, proses pembayaran sulit dengan risiko besar. Apabila terjadi transaksi perdagangan internasional, maka jumlah yang ingin dibayar pun tidak sedikit dan tentunya memiliki jumlah dan angka yang besar. Sebab apabila Anda harus melakukan pembayaran secara tunai, maka akan merepotkan dan memiliki risiko yang sangat besar. Yang keenam, menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara. Faktor penghambat perdagangan internasional ialah tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi dan sangat berdampak negatif bagi kegiatan perdagangan internasional. Sebab rendahnya tingkat kesejahteraan, masyarakat akan menurunkan keinginannya untuk membeli barang atau jasa karena sedikitnya uang yang dimiliki. Maka dengan begitu dapat membuat suatu negara sulit untuk melakukan perdagangan internasional. Yang ketujuh, terdapat lembaga-lembaga ekonomi di suatu daerah.
Dalam sebuah lembaga perdagangan internasional atau organisasi perdagangan internasional merupakan sebuah perkumpulan yang mengatur kebijakan ekspor dan impor antara negara. Namun, persatuan antara negara tersebut dibuat agar negara yang tergabung dalam organisasi tersebut bisa mendapat keuntungan dan tidak mengalami kerugian yang besar. Yang kedelapan, kurs mata uang tidak stabil. Dalam setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda, dengan nilai tukar berbeda. Selisih inilah tukar mata uang itulah yang dimaksud kurs mata uang. Maka dari itu, apabila kondisi kurs tidak stabil, akan membuat importir dan eksportir mengalami kesulitan dalam menentukan harga, sehingga berdampak pada permintaan dan penawaran. Hal ini menjadi faktor penghambat perdagangan internasional, sehingga pengusaha enggan melakukan ekspor impor dengan kondisi kurs tidak stabil. Yang kesembilan, terjadinya perang. Apabila terjadinya perang, dapat menyebab hubungan antara terputus. Dan selain itu, kondisi perekonomian negara tersebut juga akan mengalami kesulitan. Maka, dengan terjadinya peristiwa seperti ini, akan menyebabkan faktor penghambat perdagangan internasional antar negara terhambat. Yang ke-10, peraturan anti-dumping. Penerapan politik anti-dumping ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi usaha dan industri dari campuran barang impor yang harganya lebih murah. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan membahayakan produk domestik dan dalam negeri, dikarenakan harga barang impor yang dijual lebih murah daripada barang lokal. Soal nomor 4, bagian B. Mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara tujuan pemasaran internasional? Jawabannya, segmentasi pasar dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pemasaran produk secara terarah. Selain itu, segmentasi pasar membantu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Soal nomor 5, bagian B. Segmentasi pasar apa yang diperlukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan? Jawabannya, yang pertama, segmentasi geografi. Jenis segmentasi yang satu paling familiar untuk masyarakat Indonesia. Menggunakan prinsip segmentasi geografis berarti menentukan target usaha berdasarkan jangka wilayah tertentu. Misalnya, suatu produk kuliner yang dipasarkan di Indonesia menggunakan segmentasi geografi untuk membuat variasi rasa berbeda. Yang kedua, segmentasi harga. Produk yang harganya mahal belum tentu disukai oleh masyarakat dari semua kalangan ekonomi. Oleh karena itu, segmentasi harga sebaiknya dikerjakan oleh semua bisnis. Yang ketiga, segmentasi media. Seiring dengan perkembangan teknologi, segmentasi media juga menjadi hal penting yang tak boleh dibiarkan. Setiap jenis media massa ternyata mempunyai segmentasi kegunaan tersendiri. Contohnya, media cetak berupa koran yang lebih disukai oleh para orang tua. Media elektronik seperti televisi disukai ibu rumah tangga dan anak-anak. Media sosial lebih banyak digunakan oleh para anak muda dan dewasa usai produktif. Yang keempat, segmentasi demografis. Jenis segmentasi yang saat ini biasanya dikerjakan berdasarkan perbedaan usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan perbedaan lainnya. Misalnya, produk pembalut yang tentu membidik target berupa kaum wanita muda dan dewasa. Klasifikasi berdasarkan demografis juga sangat efektif membantu usaha agar fokus terhadap target tertentu. Yang kelima, segmentasi waktu. Segmentasi waktu sebenarnya bersifat musiman atau
seasonal. Misalnya bisnis jasa traveling yang lebih diminati di musim liburan, atau event olahraga yang digelar pada periode tertentu. Meskipun sifatnya masih sementara, momen tersebut harus tetap digunakan semaksimal mungkin. Bagian C berkenaan dengan video yang berkenaan dengan manajemen pemasaran internasional. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen pemasaran internasional ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan video pertama, pertanyaan nomor 1 itu, apa judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa? Jawabannya, judul video pemasaran internasional dan pemasaran global. Makna judul video menjelaskan dan membandingkan sistem kerja dari pemasaran internasional dan pemasaran global. Soal nomor 2 bagian C. Apa teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jawabannya, yang pertama pengertian internasional dan global, yang kedua definisi pemasaran internasional dan global, yang ketiga why go internasional, yang keempat jenis-jenis pemasaran internasional, yang kelima tipologi perusahaan internasional dan global, yang keenam ciri-ciri khas dekade, dan yang terakhir ketujuh integrasi global. Soal nomor 3 bagian C. Apa manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen pemasaran internasional yang mahasiswa tonton? Jawabannya, manfaat yang saya peroleh dari menonton video di atas yaitu pemasaran internasional dan pemasaran global memiliki definisi yang hampir sama, namun kegunaan yang hampir sama namun sistem kerjanya berbeda. Jadi intinya saya sudah memahami penjelasan dari pemasaran internasional dan pemasaran global. Wawasannya membuka pemikiran saya yang awam akan hal pemasaran internasional dan pemasaran global jadi sangat terbuka luas karena saya sudah paham. Video kedua. Pertanyaan nomor 1, video kedua. Apa judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa? Jawabannya, judul video lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Makna judul memberi pemahaman yang cukup luas kepada saya mengenai lingkungan budaya dan perilaku konsumen dalam pemasaran global dan bisnis internasional. Soal nomor 2, video kedua. Apa teori-teori yang dijelaskan oleh pembicaraan dalam video tersebut? Jawabannya, yang pertama definisi budaya, yang kedua elemen budaya, yang ketiga perbandingan antara budaya, yang keempat pengaruh budaya terhadap bauran pemasaran, yang kelima budaya organisasi, yang keenam Global Customer Relationship Management atau CRM. Soal nomor 3 video kedua. Apa manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video manajemen pemasaran internasional yang mahasiswa tonton? Jawabannya, manfaat yang saya peroleh yaitu materinya jelas dan mudah dipahami. Wawasannya menambah ilmu saya. Demikian jawaban UAS manajemen pemasaran internasional dari saya, Cecilia Veronica, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.